mentari yang bersinar seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Seperti mentari yang bersinar, demikian itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Ku kagum akan kasihmu, ku kagum akan cintamu yang tak pernah berhenti. Ku kagum akan cintamu, kagum akan kasihmu yang tak pernah berhenti. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu.
lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu sungguh sangat dalam bagi kami. Pujilah Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan selamanya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku kasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku
mengasihimu, hatiku kasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hati. Oh, haleluya, pujilah Tuhan yang memenuhi hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami serahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami boleh mendengarkan persekutuan-Mu Tuhan. Sama dengan kami di sini. Kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Bicaralah bagi kami Tuhan. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari silakan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Yang mau sharing? Mau sharing? Gimana nih? Sudah lama sekali tak sharing. Shalom Arta. Shalom, selamat pagi semua. Baru bangun nampaknya ini. Dari suaranya itu. Radio belum ada. Baik, Puji Tuhan. Mari kita. Oke. Oke, semua ini adalah hukum dan ketetapan yang ditetapkan oleh Yahweh untuk ditaati umat manusia dalam kehidupan mereka di bumi. Oke. Yahweh berkata kepada perempuan, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan memerintah atasmu. Jadi sesudah ada pelanggaran, barulah ada hukumnya, gitu, peraturannya, supaya terjadi
keteraturan supaya apa ya? Kan biasanya kan kalau dibuat peraturan misalnya harus pakai helm gitu kan. Awalnya kan dulu kan nggak ada pakai helm gitu. Tapi karena ada kecelakaan, terus kecelakaannya itu sampai kepalanya itu mungkin pecah gitu kan atau apa gitu kan. Barulah dibuat peraturan harus pakai helm. Terus helmnya pun harus standar. Dulu ada yang kadang pakai helm proyek apa gitu kan. Sekarang harus standar nasional Indonesia. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi kan awalnya kan tidak perlu ada peraturan itu. Ya, jadi sama seperti yang kan ini kan mau menerangkan tentang bagaimana asal muasalnya gitu, tentang bagaimana otoritas laki-laki atas perempuan. Tapi awalnya tidak demikian gitu. Tidak harus seperti itu gitu. Bagaimana dengan perempuan yang ditetapkan tidak menikah gitu. Kalau dia menikah wajib hukumnya gitu. Kira-kira begitu. Tapi itu pun untuk keteraturan. Jadi justru memang dari situlah ada pelajaran menundukkan diri. Sama juga kan kepada suami kan akhirnya begitu. Suami harus bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Kan itu kan. Itu gak dikatakan kepada perempuan. Gitu ya. Nah, dia berkata demikian hanya agar umat manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dapat menjalani kehidupan yang normal di bawah kekuasaan Yahweh, dan agar kehidupan umat manusia dapat memiliki sebuah struktur dan tidak melenceng dari tatanan yang semestinya. Demikian juga dengan binatang-binatang juga mereka punya hukum sendiri. Ada hukumnya. Demi kelangsungan hidup mereka, mereka memangsa binatang yang lain. Tapi mereka tidak dikaruniai seperti pikiran manusia. Lalu mereka melakukan kudeta misalnya gitu. Tidak. Walaupun misalnya zebra sebagai bahan makanan bagi singa, tapi pada waktu singa sudah lagi kenyang siang hari, itu bebas juga berkeliaran zebranya gitu, bahkan dilihat oleh singa-singa gitu. Singa itu tidak misalnya melakukan perburuan gitu lalu singa ini menyimpan di dalam kulkasnya gitu seperti manusia gitu. Tidak. Mereka hanya makan, ya kalau sudah kenyang mereka berhenti makan gitu. Oleh karena itu, Yahweh membuat aturan yang pantas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Meskipun ini hanya berkaitan dengan semua makhluk ciptaan yang hidup di bumi dan tidak ada kaitannya dengan daging inkarnasi Tuhan. Jadi gak bisa dibatasi. Jadi kalau misalnya Tuhan menetapkan, membuat satu ketetapan, inilah daging inkarnasi. Ketika dia mengatakan, ketika dia datang pertama kali, kan dia berkata di alam roh dulu, inilah anakku yang kasih kepadamu, kepadanya lah aku berkenan. Dia mengucapkannya. Berapa kali diucapkannya itu sudah. Bahkan didengarkan. Walaupun didengarkan orang banyak, walaupun di situ dikatakan mereka tidak mengerti apa arti perkataan itu karena suaranya seperti guntur gitu. Tidak perlu Tuhan Yesus itu harus menyerahkan kepada semua orang. Yang penting ada yang mendengarkannya. Sudah cukup bagi Tuhan. Gitu. Sama saudara. Bagaimana Tuhan akan
terus melanjutkan pekerjaan ini. Bahwa harus semua orang mendengarkannya seperti kita datang dalam persekutuan ini. Tapi orang-orang yang dipilihnya ini, entah dimanapun di seluruh dunia, itu menjadi cikal bakal kerajaannya datang ke bumi ini. Kita memasuki zaman kerajaan. Saudara, kalau saudara dengarkan perkembangan sekarang, itu memang benar-benar saudara, perang Armageddon sudah di depan mata. Kalau mereka terus memikirkan tentang nubuatan yang ada dalam kitab, wah, jadi mereka secara sadar mereka mengatakan bahwa itu akan segera terjadi, karena kan pikiran mereka terus ada di situ, karena bulat di situ terus. Mereka bahas terus apa antikristus itu, siapa antikristus itu. Mereka bilang orang Yahudi itu adalah Mesias lah. Jadi mereka itu antisemitik. Siapa antisemitik? Agama ini katanya. Aduh. Itu kan membuat kebencian saudara, kepada agama lain. Itu sangat disayangkan. Terus sekian lama menjadi orang Kristen gitu, menjadi hamba Tuhan, mungkin menjadi nabi katanya, masa masih punya pikiran yang lama. Itu karena apa saudara? Itulah karena mengikut Tuhan dengan gagasan. Tapi kalau itu dikatakan gagasan, mereka akan marah, karena mereka bilang sesuai dengan firman Tuhan. Aduh. Benar-benar saudara, mereka sedang ada dalam kegelapan, tapi mereka tidak sadar. Mereka sedang dikuasai oleh iblis, bahkan mereka lah iblisnya. Bahkan mereka lah antikrisnya. Udah jelas-jelas saudara, Kristus itu adalah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu Yesus loh. Kalau boleh katakan pemimpin agama Kristen. Nah, kalau gitu ya, kalau misalnya kan agama Kristen itu kan mengatakan pengikut Kristus. Padahal kan nggak bisa disebut sebetulnya orang yang beragama Kristen itu pengikut Kristus, nggak bisa loh, sebetulnya. Karena Kristus nggak seperti orang Kristen. Orang Kristen serakah gitu, tidak mau merendahkan diri, merasa dirinya lebih baik daripada agama lain gitu. Itu kan nggak bisa dikatakan Kristus loh. Nggak bisa dikatakan pengikut Kristus. Nggak bisa. Jadi dengan mereka mengatakan orang lain, agama lain sebagai antikristus, padahal mereka lah antikristusnya. Berkedok agama memang. Kalau orang lain menganiaya mereka, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Tidak kan? Tuhan Yesus apa dia katakan? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihatlah bagaimana Yesus sangat mengasihi orang yang berdosa, bahkan sekalipun yang ingin membunuhnya. Iya kan? Waktu dia menjukir balikan meja penukar uang, kan bisa saja dia seperti nabi itu saudara, diturunkan api dari langit, bisa aja kan? Dia lebih hebat, apapun yang dikatakan dia jadi kok. Bisa. Tapi apakah itu dilakukannya? Waktu murid yang sangat dikasihinya, gitu kan, murid-muridnya, waktu menyangkal dia, ketika dia tahu akan menyangkal dia masih cuci kakinya. Itu saudara ya.
Jadi peraturan yang dibuat oleh Tuhan demi kelangsungan supaya tidak melenceng dari tatanan, membuat aturan yang pantas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Meskipun ini hanya berkaitan dengan semua makhluk ciptaan yang hidup di bumi dan tidak ada kaitannya dengan daging inkarnasi Tuhan. Jadi sebetulnya walaupun sangat mulia daging inkarnasi Tuhan ini, mulia sekali ya, ini dagingnya Tuhan dikatakan. Namun itu tetaplah kita mesti mengenali karakter aslinya Tuhan. Jadi siapapun dia yang menjadi inkarnasi Tuhan. Oke, bagi kita yang lain, saudara, karena kita melihat kehidupan kita nggak pantas kan makan Tuhan. Nggak pantas kan kita itu misalnya dimasukkan firman ke dalam kita. Ya kan? Tapi kita dikatakan barang siapa tidak makan dagingku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak minum darahku, dia tidak akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Berarti kan dari perkataan itu, para pengikut Kristus diwajibkan makan tubuhnya Tuhan Yesus. Artinya diwajibkan punya pikiran seperti Yesus. Itu kan artinya makan. Berarti kan suatu saat, logika sederhananya lah dulu ya, entah bagaimana itu terjadi, itu kan kedaulatan Tuhan. Kapan itu terjadi, kapan itu digenapi, tak perlu kita pikirkan gitu. Tapi logika sederhana kita berkata, apa yang kita makan, maka itulah kita. Ya kan? Kalau kita disuruh makan dia tiap hari, mendengarkan perkataannya setiap hari, ya kan? Kan kalau dia itu berbicara secara terbuka lah dari hatinya yang paling dalam gitu. Apa tujuan hidupnya dia? Lama-kelamaan karena kita telah mengundang Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Lama-kelamaan kan kita itu akan jadi seperti orang yang kita dengarkan kan. Kan gitu kan. Kalau dia misalnya, kalau kita punya seorang guru lah gitu. Terus kita bergaul dengan dia. Kan lama-kelamaan kan dia menjadi idola kita kan. Artinya cara dia bicara menjadi seperti kita bicara gitu kan. Cara dia ketawa kadang-kadang mirip. Tiap hari kita dengerin. Dulu kita nggak tiap hari, paling kita dengarkan rekamannya gitu. Paling tiap bulan dia gitu. Tapi kelembutan dia, cara dia bicara, itu turun kepada para pengikutnya. Nah, bayangkanlah Tuhan Yesus bicara kepada kita setiap hari. Ya kan? Dia bicara dari hatinya. Walaupun kita itu sadar atau tidak sadar. Karena kita mempersembahkan diri kita. Karena saya mempersembahkan diri saya. Tentulah Tuhan itu secara diam-diam akan menyatakan dirinya di dalam diri saya. Gitu. Pastilah sedikit banyaknya. Gitu kan. Lah, kan saya menjadi medianya. Kalau tidak ada mulut saya, dia tidak bisa bicara. Kan gitu kan. Padahal maksud hatinya dia untuk menyampaikan firman-Nya ini, karena dari firman-Nya inilah terjadi keselamatan. Dia bekerja melalui firman-Nya. Ketika dia mengatakan ini zaman firman, kan harus kita persekutukan dia. Apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang saya alami lewat pengalaman hidup saya ungkapkan kepada saudara.
Berarti kan sedikit banyaknya Tuhan itu kan akan nampak di sana. Ya kan? Akan nampak dia di sana. Maka apapun yang dikatakan, walaupun kita nggak berjumpa dengan pribadi ini, saudara, keindahan pribadi ini akan bisa kita lihat, saudara. Lewat apa? Lewat keindahan hidup Tuhan yang kita alami, gitu loh, saudara. Lama kelamaan, saudara, kita kan semakin mendalam mengenal pribadi ini, pribadi Tuhan ini, gitu loh. Kan karena kita percaya dia ini adalah daging inkarnasi Tuhan, gitu loh. Karena kita percaya ada Tuhan di bumi yang bisa kita lihat. Tentu yang kita lihat adalah firman-Nya, saudara. Perkataan-perkataan ini. Apalagi ketika dia mengatakan, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia, gitu. Saatnya akan tiba, Tuhan itu hanya akan dipanggil sebagai pencipta. Dan kita sebagai ciptaan. Tetapi dua hal ini itu sebetulnya tidak menggambarkan hierarki seperti yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Sama seperti tadi, saudara, ketika mengatakan antara laki-laki dan perempuan tadi. Tuhan tidak menciptakan hierarki, saudara. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Hawa itu adalah bagian daripada laki-laki. Di satu sisi. Tapi waktu mereka terpisah gitu. Jadi kan benar-benar ketika Hawa itu diciptakan, kan dia mengatakan. Adam sendiri mengatakan lewat mulutnya sendiri. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu loh. Sama, saudara. Jadi pada waktu itu diucapkan, perempuan itu pun dia merasakan cintanya kepada suaminya, makanya sampai dikatakan birahi. Birahi itu kan nafsu yang sangat kuat, gitu sebetulnya artinya. Birahi itu artinya ingin memiliki suaminya. Tidak boleh ada yang lain yang menguasai suaminya. Gitu loh. Itu artinya birahi. Gitu. Makanya dia seorang makanya sampai dikatakan cinta itu seperti api yang menghanguskan, gitu. Cinta kuat seperti maut, katanya. Api yang air yang sangat banyak tidak bisa memadamkan cinta. Itulah gambarannya. Itu karena apa? Karena ucapan tadi, firman tadi, perkataan tadi, inilah dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Makanya itulah kuatnya pernikahan sebetulnya. Untuk menggambarkan, bahkan sampai dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat, gitu loh. Lihat, seperti itulah saudara, Tuhan mengajar kita lewat kehidupan. Ya. Makanya kan sekarang ini kan dengan kita itu mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kita itu seperti ditata ulang kan. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Gitu. Ya. Ketika Tuhan berfirman itu, saudara, ya, sekarang ini gitu ya, saudara bisa rasakan keindahan Tuhan. Bagaimana dia menata ulang keluarga kita. Iya, coba perhatikan itu indahnya Tuhan hadir di rumah tangga kita. Gitu. Ya dalam kehidupanmu juga. Kalau saudara merenungkan terus setiap perkataan Tuhan ini. Ketika saya berbicara mengenai, misalnya ketika nanti yang tinggal kami berdua, saya dan istri saya. Pastikan saudara juga akan mulai merenungkan.
Pastikan saudara juga menata ulang cinta saudara antara suami dan istri gitu. Iya. Tetapi di sisi lain, walaupun tidak berkeluarga, misalnya tidak ditentukan untuk itu, maka misalnya seorang perempuan yang tidak menikah gitu, ada dalam kelompok ini. Orang itu bisa dengan mendengarkan firman Tuhan, kalau misalnya Tuhan yang berinkarnasi itu adalah perempuan, betapa bangganya dia. Ya kan? Dia bisa menyatakan cintanya kepada Tuhan gitu. Ya kan? Dengan firman yang sudah dengarkan setiap hari, entah siapapun gitu. Firman itu apa ya? Bisa kita rasakan secara personal gitu. Iya. Benar-benar saudara, jadi ketika dikatakan tatanan gitu. Jadi Tuhan itu seperti menata ulang gitu loh. Kita sudah pernah mendengarkan bagaimana misalnya kisahnya Nuh gitu kan. Bayangkan saudara, ketika dia pertama kali menjejakkan kakinya di bumi ketika air bah itu surut, saudara. Cobalah bayangin. Betapa ngerinya keadaan itu. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan itu kan menjanjikan juga kedatangan yang kedua kali seperti zamannya Nuh. Kan gitu kan? Kita itu tinggal di bumi di mana orang-orang itu tidak menyadari kalau Tuhan sudah datang. Sama di waktu itu saudara. Bayangkan, menurut penelitian 10 miliar manusia. Iya kan? Tidak ada yang mengetahui. Mungkin bayangan kita, oh Nuh hanya di sekitar dia. Bagaimana dengan di belahan dunia yang lain? Kan sudah ada kehidupan. Makanya sampai penduduk manusia sudah 10 miliar. Mereka tidak tahu. Yang tahu hanya Nuh. Gitu. Tapi ketika dia menjejakkan kakinya, memulai. Cobalah saudara bayangkan. Beda dengan Adam, saudara. Adam belum punya sejarah tentang kehidupan. Dia plek langsung sendiri. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu harus ada orang seperti dia. Gitu. Dia nggak tahu gitu loh. Orang dari awal, dari nol. Adam kan, Nuh kan tidak. Nuh punya kenangan dengan pamannya, dengan adiknya, dengan abangnya, dengan siapapun, dengan anak pak tuanya, dengan pak tuanya, dengan namburunya, dengan hula-hulanya, punya kenangan itu semua, saudara. Kira-kira bagaimana Tuhan bisa menghibur dia? Iya kan? Mungkin orang saudara menyalahkan Nuh ketika kenapa dia mabuk anggur gitu. Itu memang gak ada kerjaan saudara manusia itu. Jadi sampai gak ada lagi yang dikotbahin dia. Semua sampai dicari-cari saudara. Bahasa aslinya itu saudara. Ketika mereka mengkhotbah, salahnya gini-gini. Kamu tuh gak tahu. Itu anggur itu sangat dibutuhkan pada waktu itu untuk menghapus memorinya. Kan orang yang mabuk itu kan lupa kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi jangan bilang itu kesalahannya Nuh gitu. Tidak. Nggak ada kesalahan di situ. Bayangkan sekarang dia menata hidup kita. Itu loh. Tuhan itu sendiri loh. Jadi bayangkan diri saudara itu sedang dengan semua firman itu,
dengan kita itu dikatakan kehidupan ada sebelum kita. Kehidupan yang kita jalani itu adalah lanjutan daripada kehidupan selanjutnya. Jangan takut mendengarkan firman itu. Jangan ragu. Walaupun engkau mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Engkau pintar. Engkau sangat pintar. Iya. Engkau tidak disesatkan oleh apapun. Gitu. Ketika Tuhan mengatakan akan timbul penyesal. Bukan berarti dia itu akan melarang penyesatan itu, bukan. Justru dengan firman itu kita itu menjadi bergantung kepada Tuhan gitu. Karena nanti penyesatan itu bisa juga dari diri kita sendiri gitu. Jangankan di luar, justru kita disesatkan dari dalam. Tapi ingat, ada Tuhan di atas segala penyesatan. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan saudara ya, bagaimana saudara diajar setiap hari. Bagaimana kita diajar setiap hari oleh Tuhan itu ya. Itu kita merasakan bagaimana ada satu pribadi yang lebih dari orang tua kita di bumi ini loh saudara. Orang tua kita di bumi ini saudara, dia hanya mengajar kita sampai usia tertentu. Kita nggak tahu dia jalan gini ya nak. Misalnya kita diajari bersikap nanti kalau di hadapan orang lain. Nah, kalau ada yang lebih tua darimu, menghormat ya, hormat ya nak. Kalau ngomong itu, kalau misalnya kasih ngomong sama orang kayak gini, ngomongnya nggak boleh, kamu ngomong kayak gitu nggak boleh nak, gitu. Bisa. Kita ajarkan dia, kamu mesti ini loh, nak harus belajar bangun pagi gini-gini. Iya, kita sabar. Tapi Tuhan itu saudara ya, sampai masa putih rambut. Walaupun orang yang sudah putih rambutnya disemir lagi, gitu kan, jadi hitam gitu. Tuhan tahu, entah rambutmu itu disemir atau tidak, Tuhan tahu. Tapi kasihnya tidak berubah, walaupun rambutmu sudah disemir, gitu. Nggak putih gitu kan. Tetap saudara firman itu berlaku. Gitu. Nanti kan jadi putih lagi kan. Kasihnya tidak berubah. Dia menggendong engkau katanya. Bagi Tuhan, kita itu seperti anak kecil terus gitu. Iya. Sampai sekarang istri saya masih karena bapaknya masih hidup gitu kan. Dia masih bisa membayangkan. Istri saya masih, kalau misalnya, kalau belum ngomong sama Pak itu rasanya gak pas. Sudah tua kayak gini loh. Kata istri saya dia sih belum tua sih katanya. Kenapa? Karena masih pikir kayak masih 17 tahun gitu kan. Masih 12 tahun. Saudara pikir itu bukan Tuhan yang memberikan perasaan itu. Tuhan berikan perasaan itu. Karena itu indah. Iya. Itu masa yang indah dalam kehidupan seorang anak perempuan. Ketika dia sangat dekat dengan bapaknya. Ya. Demikian juga dengan anak laki-laki, dengan ibunya. Ya. Itu normal. Dan itu memang firman Tuhan seindah itulah. Gitu. Bahkan kita bisa lebih berharap lebih tinggi dari situ, saudara. Mau gimana jahatnya pun seorang bapak,
Mau gimana pun dia. Mungkin pandangan orang gimana jelek bapaknya. Tapi bagi seorang anak, bapak adalah bapak. Gitu loh saudara. Jadi ketika kita merenungkan tentang dia itu sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya itu yang pengalaman yang kita alami itu gitu loh saudara. Nyata dia. Iya. Jadi bagi yang menikah juga begitu. Walaupun saudara, mama saya itu gagal pernikahannya dengan akhirnya bercerai dengan suaminya yang pertama. Tapi tahu nggak dalam hati saya? Dalam hati saya tahu nggak? Saya itu mengasihi suami daripada mama saya. Dalam hati saya, jauh dalam hati saya. Tapi mungkin kalau misalnya saya katakan saya ada ikatan dengan Simanjuntak misalnya kayak gitu kan. Suami ibu saya itu Simanjuntak. Iya, gagal kan menurut orang kan. Dia pun mungkin sudah melupakan itu. Dia harus melupakan dong, dia harus mengasihi suaminya. Yang purba gitu, bapak saya. Tapi saudara, Tuhan bisa mengubahkan itu dengan firman yang baru. Gitu loh saudara. Seperti itulah proses kerjanya. Jadi saya bisa membayangkan kalau saya ketemu dengan Simanjuntak misalnya gitu. Ya kan? Karena itu tadi saudara. Tapi orang bisa punya pikiran, enggak, kamu kan purba gitu. Kamu dilahirkan dari purba. Ini masalah saudara. Masalah bagaimana firman itu saudara. Ketika kita alami. Dia indah saudara. Itulah yang mengubah kita. Ya. Tapi tentu saudara, ada aturan-aturan. Makanya ada aturannya. Misalnya dalam pelayanan itu, nggak boleh pelayanan antara, misalnya kalau berdua, tidak boleh laki-laki dan perempuan. Nggak bisa. Itu aturan. Dan aturan itu indah, jangan dilanggar. Ingat, kamu setelah dirusak. Jadi nggak boleh mengatakan, enggak, dalam diri saya ada surga itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Nggak bisa pakai kayak gitu. Tidak begitu. Nah, jadi lihat saudara bagaimana Tuhan itu menata kehidupan itu, dia perhatikan dari awal. Jadi bukan berarti hal yang seperti tadi itu. Jadi banyak orang mensalah artikan gitu firman Tuhan. Oh, firman Tuhan begini. Dibayangkan dia sesuai dengan imajinasinya. Sementara Tuhan tidak begitu. Jadi kita itu diajar dia gitu ya. Jadi dia bisa pisahkan antara kehidupan nanti dengan kehidupan saat ini. Ya ketika kita sudah melewati satu fase saudara ya. Ketika 50, 60, 70. Tetap saudara ada aturan-aturan. Jangan saudara pikir umur 70 gak bisa juga jatuh dalam dosa perzinahan, perselingkuhan. Bisa juga. Lihat bagaimana yang umur berapa itu saudara menikah dengan laki-laki yang jangan bilang hanya laki-laki ya, perempuan juga yang sudah opung-opung.
Masa menikah dengan anak muda yang umur berapa gitu. Kenyataan kan? Walaupun misalnya, oh itu karena hartanya. Enggak juga. Ternyata si anak laki-laki itu benar-benar juga cinta dari mana. Jadi yang katakan, oh dia sudah tua, sudah nggak ada pikiran. Enggak kayak gitu. Itu ada supaya orang itu tetap berhati-hati gitu dalam menjalankan hidupnya. Kalau dia nggak menjaga hidupnya, dia bisa dimakan iblis dalam satu saat. Itulah saudara. Jadi ketika saudara, kalau saudara perhatikan, jadi satu kata tatanan itu saudara. Cobalah perhatikan bagaimana Tuhan sedang menata ulang keluarga saudara. Lihatlah. Ya. Lihat bagaimana Tuhan. Jangan lihat sekarang gitu. Misalnya jangan lihat, wah, mungkinlah ketika melihat keadaan suaminya bagaimana. Nggak usah pikirkan kapan waktunya. Jalani aja kehidupanmu sekarang. Dengerin aja setiap hari dia. Nanti Tuhan kasih surprise. Iya. Jadi arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kalau saudara ini kan gitu ya. Dia itu benar-benar memberikan kita surprise. Jadi arti kedatangan Tuhan itu dia nggak muluk-muluk gitu loh, nggak hal rohani gitu, surga lah apalah gitu, nggak muluk-muluk dia gitu loh, nyata dia. Nggak nanti, jadi nggak berbicara surga itu hidup kekal itu nanti. Jadi kalau saya dengarkan orang katakan persiapan untuk hidup kekal, itu saudara saya itu kadang-kadang saya mau ngomong, tapi nangkau nggak ya? Gitu loh. Saya tunggu gitu ya. Apa waktunya saya ngomong? Karena dia sudah diplot dengan itu. Tapi bagi kita ini sekarang ini saudara ya, hidup yang kekal itu bukan nanti. Hidup the real hidup di sorga itu bukan nanti. Dari sekarang. Dari sekarang ini saudara, kita itu sudah mulai menjalani kehidupan sorga itu. Arti kehidupan sorga itu sebetulnya kehidupan yang tidak terkontaminasi dengan iblis. Gitu sebetulnya saudara. Tidak dikotori lagi gitu. Bayangkan saudara, pikiran kita yang berdosa sudah dibersihkannya, sudah diampuninya kita gitu. Iya. Saudara bisa melupakan kesalahan suamimu. Bisa. Melupakan sikap buruknya. Bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Engkau bisa melupakan pelanggarannya sekarang. Sama seperti Tuhan melupakan pelanggaran kita. Apakah kita tidak berdosa lagi? Berdosa kita. Apakah tidak ada kelicikan dalam kita? Ada juga kelicikan. Tentu saudara tidak lebih baik daripada Paulus kan? Tapi Paulus yang sehebat itu masih mengatakan dia manusia celaka. Sehebat itu dia jaga hidupnya. Tapi ternyata dia temukan, aku pengen yang baik, yang jahat yang muncul. Ya kan? Oleh karena perkataan Martin Luther, akhirnya Hitler membunuh orang Israel. Karena apa? Karena ada kebencian dari apa yang didengarkan daripada pengajaran yang diterima oleh Martin Luther, saudara. Itu menebarkan kebencian terhadap orang Yahudi. Walaupun memang itu ada tertulis. Tetapi kan Tuhan Yesus mengatakan celakalah
orang yang melaluinya anak manusia diserahkan. Kan gitu kan? Tapi manusia itu langsung punya pikiran negatif. Wah, Yudas itu di neraka sekarang. Bah. Berarti kita nggak mengerti kehidupan yang berjalan. Karena kita baca Alkitab, pikiran Yudas itu, pokoknya mendengarkan kata Yudas saja, kita itu langsung mengerti. Tidak akan ada orang yang memberikan nama anaknya Yudas kan. Ya kan? Misalnya ada saudara SSC lah misalnya gitu. Lalu ketika mau penyerahan gitu. Oh, dah hari ini engkau kalau orang apa kan? Orang KBP misalnya. Sebutkan namanya. Yudas. Wah. Semua pasti ngomong kan. Saya mau tahu dari Alkitab. Kan gitu kan. Padahal ada nama murid Tuhan Yesus. Yudas yang bukan Iskariot. Iya kan? Kayak orang Batak kan. Apa yang ada di Alkitab itu? Sama orang gitu. Nggak usah. Ini namanya, saudara. Karena sudah terplot di sini, saudara. Ada dulu siapa itu? Namanya itu ada dulu pelayan kita penari, suaminya itu namanya itu Pilatus gitu. Iya. Ketika mendengar Pilatus itu kan, boh, macam mana ya? Kan itu kan dari Alkitab kan? Namanya Pilatus katanya. Nggak berubah kan pikiran kita ini. Sulit kali ya. Bahkan ketika disebut pun sebetulnya ketika ada orang gini menyebutkan namanya Yudas Iskariot misalnya. Cuma masalahnya nanti saudara ketika mati anak itu kan. Gimana lah saudara? Ketika mau dikuburkan gitu. Ketika sudah tua gitu kan. Ale Yudas katanya gitu. Semen guarmi mau katanya gitu. Aduh, itu kan karena pendeta itu kan terplot di sini. Alkitab itu nggak berubah dia gitu loh. Iya, kaku sekali manusia itu. Pasti dalam bayangan orang, apa nanti akan dikatakan pendeta itu ya? Pasti kayak gitu saudara. Mungkin mereka ketawa-ketawa di belakang gitu. Kita dengarkan dulu. Nah saudara, jadi Tuhan yang mengajari kita sekarang ini saudara ya. Kalau saudara mau renungkan gitu. Tahu gak saudara kalau saya cerita soal saya itu ya. Itu sudah benar-benar saya dibawa itu saudara. Saya melupakan aja. Apa kesalahan dia, apapun itu. Saya lupakan aja. Saya anggap tidak ada. Iya. Dari situlah saudara. Ada satu keakraban yang luar biasa saudara. Dengan kakak saya. Gitu ya. Saya cerita tentang kehidupan saya. Tentang kehidupan saya dengan mertua saya. Tentang bagaimana saya mengasihi istri saya. Gitu. Saya cerita gitu. Selama 21 tahun ini saya bagaimana bapak mertua saya sama ibu mertua saya bagaimana benar-benar saya ceritakan gitu. Dari situ saya belajar, saya mengasihi istri saya. Saya bilang kayak gitu, saya cerita. Gitu. Lalu abang saya gitu, tapi kakakku ini beda katanya kayak gitu. Lalu saya katakan lagi begini, saya katakan walaupun gimana kakak itu kan, tapi lihatlah kesabaran Tuhan. Hebat sekali kan Tuhan itu. Saya bilang. Wah disitulah saya melihat. Oh seperti ini ya cara Tuhan ya. Kalau dia mau berbicara,
Iya saudara. Jadi benar-benar saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan membuat kita itu jadi sombong. Walaupun kita sudah melihat Tuhan itu rasanya setiap hari. Yang Tuhan inginkan itu bukan doktrin, bukan pengetahuan. Tapi apakah kita bisa memancarkan hidup yang ditunjukkan Tuhan di dalam diri kita? Ya. Orang ini walaupun begitu mulia dia saudara dalam pandangan Tuhan. Tapi saudara, dia rela tersembunyi. Dia menangiskan air mata, terus meneteskan air mata. Saudara. Dia berdoa, dia meratap. Gitu, saudara. Iya. Dia menjalani satu kehidupan seperti kehidupan Tuhan. Apalagi kalau misalnya dikatakan tubuh. Kalau dia mengatakan daging ini adalah daging inkarnasi Tuhan. Wah, saudara pikir itu gampang, saudara. Itu dalam sekali. Ketika dia mengucapkan perkataan itu sama seperti tadi. Inilah dia tubuh, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saudara pikir itu gampang. Iya. Ketika saya mulai menerima kasih daripada bapak mertua saya, saudara, selama puluhan tahun ini, saudara. Iya. Ketika saya mengatakan kepada adik-adik ipar saya ketika di kampung kemarin, kalau saya ngomong, cukup ya 20 tahun ya, saya masuk di keluarga ini. Saudara pikir perkataan itu tidak ada dampaknya ya dalam diri saya. Sama seperti Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tahu gak cintanya Adam terhadap Hawa ketika dia mengucapkan itu? Makanya sampai dia itu, walaupun Hawa itu telah melanggar firman Tuhan. Ya. Dia rela mati bersama dengan Hawa. Karena cintanya kuat. Itu saudara. Ketika dia mengatakan itu, berarti kan lama dia merasa kesepian, saudara. Dia berpikir, kok aku tidak punya pasangan? Ketika dia dibawa Tuhan, seorang perempuan, bayangkan tidak pernah tahu apa perempuan, saudara. Enggak tahu. Yang dia lihat monyet gitu yang mirip dengan dirinya, itu yang paling itu. Oh gimana pun monyet itu bersolek, saudara. Ada yang menikah dengan monyet? Mau dia didandani gitu kan. Monyet is monyet, saudara. Lalu saudara, datanglah di hadapan dia. Perempuan yang paling cantik sealam semesta, saudara. Yang gak ada perempuan yang lain. Oh dengan siapa dia dibandingkan? Ya kan? Itulah keindahan Tuhan. Tuhan itu lebih indah dari apapun yang pernah kita lihat. Jadi saudara, sembari menceritakan seperti ini kepada saudara ya.
Jangan saudara pikir saudara saya sedang bercerita supaya saudara itu bisa melihat keindahan Tuhan dari setiap perkataan saya, bukan. Tetapi dari apa yang saya ucapkan itu, saya bisa merasakan keindahan Tuhan itu sendiri. Saudara. Iya. Dulu saudara mungkin masih bisa mungkin, dengan kita berkata-kata indah, kita masih mungkin ingin menarik perhatian orang. Tapi karena firman yang tertancap kuat di dalam diri kita, masih beranikah orang yang jadi tubuh inkarnasinya Tuhan, masih beranikah dia meninggikan dirinya? Mungkinkah? Saya sudah katakan tadi, ilustrasinya tadi seperti perkataan tadi. Betapa kuatnya perkataan itu, saudara. Betapa kuatnya firman Tuhan itu. Iya. Seperti itulah prosesnya, saudara. Hebat sekali dia. Oh, ketika saya di sana, saudara, mereka mulai sibuk sekarang, mulai bangun lagi gerejanya. Kemarin saya perhatikan dari ini. Kapan mulai ininya pasang listrik ya, karena saya janji gitu saya pasang listrik ya. Ya nanti sudah jadi. Ya saudara, saya melihat keindahan itu saudara. Iya. Tapi tahukah saudara, yang sedang saya katakan itu, yang sedang saya ceritakan sama saudara ini, Tuhan sedang menerangkan arti kedatangan Tuhan. Arti Tuhan menampakkan diri. Oh, saya nggak perlu gembar-gembor sama mereka, oh Tuhan saudara. Tapi cara diam-diam Tuhan itu menampakkan dirinya. Iya loh saudara. Jadi sekarang saudara, saya mau cerita kepada saudara tentang kedatangan Tuhan itu saudara. Saya itu kayak diberikan saudara, apa namanya, pengertian-pengertian yang baru gitu. Kemarin dia merenung melalui renovasi rumah ini, dia bilang kayak gitu. Tuhan itu kayak berbicara sama saya, katanya. Seperti ini ya Tuhan, Engkau merenovasi hidup kamu. Gitu saudara, saya diam-diam dengerin gitu. Saya kayak ketawa-ketawa dalam hati saya. Ya, tahu nggak saudara? Kalau saya kan makan siang di sana gitu. Saya bilang sama istri saya, karena ini kan kami kan karena sudah punya apa namanya ya bisa lah membandingkan gitu kan. Karena kami dulu punya kalau kayak Mak Michelle gitu ya, dia itu dari dulu nggak pakai penyedap gitu, karena dia kan orang biologi gitu kan, dia ngerti semua gitu kan. Jadi kalau sudah ini kami tahu lah, karena kami sudah terbiasa makanan yang ya dikasih gula lah apa gitu kan, beda sekali rasanya. Tapi tahu nggak saudara, walau gimana pun masakan kakak itu, kalau boleh dibilang gitu kan, saya harusnya komplain gitu. Iya. Ya kalau masakan istri saya kayak gitu, mungkin saya komplain dan ya karena lidah kami sudah sama gitu ya. Tapi tahu nggak saudara, saya itu bisa loh, apa namanya, benar-benar apa gitu, belajar bagaimana mereka makan, bagaimana abang saya ini bisa makan yang kayak gitu kan. Itu benar-benar saudara, saya itu memperhatikan bagaimana mereka makan, bagaimana ini gitu ya. Saya dalam hati gitu, hebat engkau Tuhan ya. Iya. Jadi kalau misalnya masakin banyak kayak kemarin tadi malam dimasak, itu orang banyak gitu kan. Ketika saya bilang sama istri saya, bisa tambahin lah apa gitu supaya mau makan naik kan. Karena saya sudah makan di sana kan. Mau makan mie itu lagi. Tambahin lah sedikit, ini apa kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu saudara. Tapi tahu gak saudara, di sana itu saudara, saya itu gak komplain gitu. Iya, maksudnya itu ya karena di depan istri saya aja gitu.
Karena kan kami punya lidah yang sama. Tahu nggak saudara? Diam-diam dalam diri saya. Kedatangan Tuhan itu bukan untuk kita kasih tahu ya. Oh ini loh Tuhan sudah datang. Oh lihat loh, bukan. Tapi kedatangan Tuhan itu bagi dirimu juga. Engkau akan menyaksikan aku ini ada. Jadi nggak ada orang akan nggak tertuju kepada manusia. Kalau engkau haus dan lapar akan aku setiap hari, kata Tuhan gitu, maka dengan berbagai macam cara aku akan tunjukkan kepadamu. Kalau memang aku itu sangat nyata. Bahkan setiap hari engkau seperti belum pernah berjumpa dengan aku. Saking barunya aku setiap hari gitu loh saudara. Ya kan? Saking nyatanya Tuhan itu setiap hari. Dan saudara pun pasti mengalaminya. Saudara. Iya. Jadi setiap kali saudara kalau saudara datang sama Tuhan. Setiap kali saudara misalnya mau pagi gitu ya. Mau mandi gitu. Ingatlah Tuhan. Tuhan yang menemanimu sejak dari lahir loh. Bahkan sebelum engkau bakal jadi anak. Ketika engkau masih ada dalam pikirannya, dalam rancangannya, engkau sudah dikasihi oleh Tuhan. Iya, itu temanmu. Sebelum ditentukan siapa orang tuamu. Nah, gitu loh. Sebelum ditentukan di mana engkau tinggal, di mana engkau lahir, di lingkungan apa, di bangsa apa. Itulah Tuhan yang menampakkan diri. Yang membimbing engkau, yang menuntun engkau, mengajari engkau berbicara, mengajari engkau punya teman, itulah saudara, mengajari engkau di sekolah, iya, menemani engkau bekerja, iya, menuntun tanganmu ketika mau menyeberang, itu Tuhan, mengajari kamu naik motor. Bayangkanlah dia ngajari kamu. Dia kayak pegang setir di belakang. Gitu loh saudara. Lalu memberikan engkau keberanian. Ayo sekarang mulai berani. Gitu loh saudara. Iya Tuhan itu. Tuhan yang secara personal. Yang hanya engkau dan Tuhan itu yang tahu. Ya. Itulah Tuhan yang menampakkan diri kepadamu. Itulah Tuhan yang sejati itu. Bayangkan nanti saudara, itu akan menyebar kepada semua. Betapa indahnya langit baru dan bumi yang baru itu saudara. Semua bersuka cita saudara. Yang di sorga dan yang di bumi bersuka cita. Langit baru. Surga baru, bumi baru. Mari kita berdoa saudara. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kasih buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Foto katanya Kak.